Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maddu Project. Sekarang kita akan masuk ke sifat urutan ya, bagian kedua. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang nilai mutlak. Oke. Ya, ini sudah dipelajari dulu juga waktu di SMA ya. Tapi sekarang kita akan belajar lebih detail ya. Nilai mutlak dari A elemen R itu didefinisikan seperti ini ya. Jadi dia bernilai A ketika A besar sama dengan 0 dan dia bernilai minus A ketika A-nya kurang dari 0 ya. Contohnya kalau kita punya 2, itu nilai mutlak dari 2 adalah 2 dan nilai mutlak dari negatif 2 adalah negatif dari negatif 2 yaitu sama dengan 2. Oke. Nah, notasi dari nilai mutlak A ini menyatakan jarak dari A ke 0 ya pada garis bilangan real. Nah, di sini kita punya teorema ya, teorema pertama ya. Jika nilai mutlak untuk setiap A elemen real itu nilai mutlaknya itu akan selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Dan nilai mutlak A sama dengan 0 ini jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Ini topik D1, D2, D3 ini diskusi ya. Anda coba diskusikan ya dengan teman kelompoknya ya. Oke, yang kedua nilai mutlak dari negatif A itu sama dengan nilai mutlak A. Dan yang ini adalah nilai mutlak dari A kurang B sama saja dengan nilai mutlak B kurang A untuk setiap AB elemen R. Ini artinya adalah jarak dari A ke B sama saja dengan jarak dari B ke A ya. Kemudian nilai mutlak dari A kuadrat itu sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen real. Nah, berikutnya nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B untuk setiap AB elemen R. Dan berikutnya adalah untuk setiap, yang kelima adalah untuk setiap AB elemen R, B tidak sama dengan 0. Nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B, di mana B tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, di sini kita coba lihat bersama bukti nomor 4 ya. Selebihnya Anda coba diskusikan ya, dilengkapi catatannya ya. Oke, nomor 4 ini karena kita berhadapan dengan untuk setiap AB elemen R, cara buktinya adalah ambil sebarang AB elemen R untuk kasus A sama dengan B sama dengan 0 ya. Jadi kita tinjau per kasus. Kasus pertama asumsikan misalkan A dan B-nya sama dengan 0, maka ini jelas terpenuhi ya. Oke. Nah, untuk kasus 2 kita misalkan A dan B-nya positif atau A dan B-nya besar dari 0. Kalau A-nya besar dari 0 kita punya ini, kalau B besar 0 kita punya ini ya. Itu berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Karena AB besar 0, akibatnya kalau dikalikan dia tetap besar dari 0. Dan kita punya ini. Dari persamaan 1, 2 ini terjadi. Nah, untuk kasus 3 ini kita asumsikan A-nya kecil 0 dan B kecil dari 0. Karena A-nya kecil 0, berdasarkan nilai mutlak dari A adalah min A, nilai mutlak dari B adalah min B. Sehingga nilai mutlak A dikali nilai mutlak B adalah ini ya, nilai negatif A dikali dengan negatif B itu adalah AB. Karena karena A-nya kecil dari 0 dan B kecil dari 0, akibatnya AB-nya besar dari 0. Sehingga nilai mutlak dari AB adalah AB. Dari 1 dan 2 kita peroleh ini ya. Oke. Jadi clear untuk kasus ketiga. Dan ini untuk kasus keempat, kita misalkan salah satunya yang positif ya. Dan salah satunya lagi negatif. Jadi Anda bisa coba untuk kasus A-nya kecil 0, B besar 0, atau A-nya yang besar 0, B-nya kecil dari 0 ya. Nah, Anda cukup buktikan salah satunya saja ya. Jadi caranya adalah without loss of generality, tanpa mengurangi perumpamaan. Misalkan A-nya kecil 0, B besar 0. Artinya itu adalah artinya kalau kita ambil yang bukti yang ini, maka buktinya ini tuh serupa ya. Jadi makanya kita bilang tanpa mengurangi perumuman atau without loss of generality atau WLOG ya. Nah, jadi kita misalkan buktikan ini saja. Bukti ini dia serupa ya. Nah, kalau A-nya kecil dari 0, nilai mutlak A adalah min A ya. Karena A besar dari 0, maka nilai mutlak B adalah B. Dari sini kita punya ini ya. Kira semua paham ya. Karena A-nya kecil 0, B besar 0, akibatnya AB-nya kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak A kali B adalah negatif dari AB. Dari 1 dan 2 kita peroleh ini ya. Karena kita meninjau 4 kasus ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai mutlak A kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali dengan nilai mutlak B.
Selanjutnya untuk teorema 2 ya, untuk setiap A, B elemen R ini sering digunakan ya dalam menyelesaikan soal ketaksamaan nilai mutlak. Jika B besar sama dengan 0, maka ini ya, maka A-nya kecil sama dengan B jika dan hanya jika A-nya ada di antara negatif B dan B. Yang kedua adalah jika B-nya besar sama dengan 0, yang 1B ya. Jika B besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A itu ya besar sama dengan B jika dan hanya jika ini ya, A-nya kecil sama dengan B atau A-nya besar dari sama dengan B ya. Saya ulangi, nilai mutlak A besar sama dengan B jika dan hanya jika A lebih kecil sama dengan negatif B atau A-nya lebih besar sama dengan B. Nah, berikutnya untuk setiap A elemen R berlaku ini ya. A itu ada di antara nilai mutlak A dan negatif dari nilai mutlak A. Nah, kita coba buktikan yang 1A ya, dan dengan nomor 2. Yang 1B Anda coba diskusikan. Nah, atau Anda coba selesaikan ya. Nah, ambil AB elemen R sebarang karena B besar sama dengan 0 ya, akan dibuktikan bahwa B besar sama dengan 0, yang akan dibuktikan ini ya. Ya, A kecil sama dengan B jika dan hanya jika A-nya ada di antara min B dan B. Jadi sebenarnya akan dibuktikan itu yang ini ya. A kecil sama dengan B jika dan hanya jika saya perbaiki dulu ya. Oke ya. Jadi yang kita mau tinjau itu ini ya. Di sini ada misal ya. Saya perbaiki dulu. Di sini misalkan. Misal apa? B besar sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa yang pertama ini ya, A-nya kecil dari B jika dan hanya jika ini ada di ini ya, saya ulang ya. Ambil AB elemen R sebarang. Misalkan B besar sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa nilai mutlak A kecil sama dengan B jika dan hanya jika ini ya, A-nya ada di antara min B dan B. Jadi ini sebenarnya Anda bisa buktikan dua arah ya. Buktikan dari ini diketahui akan dibuktikan ini, atau dari ini akan dibuktikan ini. Ya, ini bisa langsung ekuivalen ya. Nilai mutlak A itu kecil sama dengan B. Nah, karena ini berarti ini terjadi kan? Ya, karena A-nya itu kecil sama dengan B dan min A-nya akan kecil sama dengan B. Dari sini ke sini kita punya min A-nya ini kalau kita kali dengan min 1 maka berubah tanda ya. Itu di sifat urutan yang kemarin ya, di bagian ketaksamaan. Di sini A akan besar sama dengan min B. Dengan demikian A-nya akan kurang dari B dan A-nya akan lebih besar daripada min B, atau ini terjadi ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2 ini kita ambil A elemen R sebarang. Ingat, perhatikan bahwa ini ya, nilai mutlak A besar sama dengan 0 berdasarkan T2A yang ini yang sudah kita buktikan. Kita tinggal ganti si B-nya adalah nilai mutlak A. Dengan demikian ini terjadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat ketaksamaan segitiga. Untuk sifat AB elemen R berlaku ini ya. Nilai mutlak dari A tambah B kecil sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nilai mutlak dari A kurang B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nilai mutlak dari A dikurang nilai mutlak dari B akan kecil sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Yang keempat adalah nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Oke. Ya, ambil AB elemen R sebarang. Jadi yang saya buktikan itu nomor 1 dan 4 ya. Yang 2 dan 3 ini Anda coba selesaikan. Akan dibuktikan nilai mutlak A tambah B akan kecil sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Berdasarkan T22 yang ini ya. Berarti karena A elemen R maka ini terjadi, karena B elemen R maka ini terjadi. Kita tinggal jumlahkan, Anda dapat yang ini ya. Berdasarkan T21 kita peroleh ini ya. Seperti itu. Kenapa? Karena A tambah B-nya ada di antara nilai mutlak A dan tambah nilai mutlak B. Ya, A tambah B ada di antara nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B dan negatif dari nilai mutlak A tambah B ini. Sehingga ini terjadi. Oke. Catatan bahwa kesamaan ini berlaku jika dan hanya jika AB besar 0. Artinya apa? Artinya ini ya. Nilai mutlak A ditambah B akan sama dengan A tambah B jika dan hanya jika AB besar sama dengan 0.
Selanjutnya kita buktikan sifat nomor 4 ya. Maaf, ini bukan 5 ya, tapi 4. Oke. Akan dibuktikan bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak A kurang B. Nah, sekarang Anda pandang B itu bisa kita tulis sebagai itu ya, B kita bisa tulis sebagai B kurang A tambah A. Berdasarkan T31 kotak samaan yang ini ya, yang ini kita peroleh ini akan sama dengan ini dan ini akan kecil sama dengan nilai mutlak A kurang B ditambah A. Berdasarkan teorema T31 ini. Nah, akibatnya kalau kita punya ini nilai mutlak B akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari B kurang A ditambah A. Berarti dari sini kita punya bahwa nilai mutlak A dikurang dari nilai mutlak B itu akan besar sama dengan negatif dari nilai mutlak B min A. Ya, ini ya. Karena kita punya statement ini, ya, nilai mutlak B itu kurang sama dengan ini, maka ini terjadi, ya. Oke, nah padahal kita punya bahwa nilai mutlak B kurang A itu sama saja dengan nilai mutlak A kurang B di teorema 12 ya, T12 yang ini ya, yang ini yang saya kotak ya. Oke. Ya, oke. Nah, di lain pihak berdasarkan T33 kita peroleh nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B itu lebih kecil sama dengan A kurang B. Ini teorema T33 ini yang Anda harus tunjukkan terlebih dahulu ya, yang ini. Jadi ini kan berurutan ya, 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Jadi karena kita membuktikan nomor 4, jadi kita asumsikan 3 dan 2 ini sudah dibuktikan ya. Itu tugas Anda untuk membuktikan nomor 2 dan 3. Oke. Nah, sampai di sini tadi ya, nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih besar sama dengan negatif dari nilai mutlak A kurang B. Nah, di lain pihak berdasarkan T33 kita punya ini ya. T33 itu yang ini ya. Oke. Nah, karena 1 dan 2 berarti nilai mutlak A kurang B kurang nilai mutlak B itu ada di antara nilai mutlak A kurang B dengan negatif dari nilai mutlak A kurang B. Akibatnya berdasarkan teorema 21A kita punya ini ya. Oke. Jadi ini selesai ya. Oke. Berikutnya ada namanya sifat perluasan kotak samaan segitiga. Jadi jika A1, A2 sampai AN ini elemen real, maka nilai mutlak A1 tambah A2 tambah sampai dengan AN itu akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak A1 tambah nilai mutlak A2 tambah sampai dengan nilai mutlak AN. Ambil A1, A2, AN elemen R sebarang. Nah, kita membuktikannya dengan cara induksi ya. Nah, caranya adalah kita misalkan dulu si PN itu pernyataan yang berbentuk seperti ini ya. Si PN ya, PN itu pernyataan yang berbentuk seperti ini. Nah, untuk N sama dengan 1, P1-nya benar karena A1-nya sama dengan A1 dan ini benar. Nah, yang kedua, misalkan PK benar akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 juga benar. Perhatikan bahwa kalau misalkan PN itu kan cuma A1 tambah A2 sampai AN. Kalau PK bagaimana? Berarti A1 kalau PK tambah 1 gimana? Berarti dari A1 tambah A2 sampai dengan AK plus 1 kita punya ini. Akibatnya ini itu sama saja dengan dari sini kita ini itu sama dengan ini ya. Oke. Nah, dari ini ke bawah itu pakai kotak samaan segitiga. Kotak samaan segitiga yang ini ya. Pakai itu ya. Oke, bayangkan ini satu kesatuan yang ini A-nya, yang ini yang B-nya ya. Jadi ini yang A, ini B. Seperti itu ya. Jadi ini akan kecil sama dengan ini ya. Dari ini ke bawah itu dari asumsi PK benar. Ya, kalau PN-nya kan yang ini. Kalau PK-nya berarti N-nya saya digantikan K ya. Jadi ini akan lebih kecil sama dengan yang ini. Oke? Jadi akibatnya ini akan lebih kecil dari semua ini. Dengan demikian PK tambah satunya juga bernilai benar ya. Dengan demikian berdasarkan prinsip induksi PN-nya benar ya. Ini benar. Oke, selanjutnya untuk latihan Anda coba buktikan yang ini ya. Jika ini kecil sama dengan nilai mutlak X yang kecil sama dengan 2, maka ini. Coba Anda buktikan ya. Nah, kemudian soal nomor 2 yang ini ada di buku Bartel ya, buku rujukan kita ya. Anda coba selesaikan. Oke, nah untuk yang nomor 7 ini adalah carilah semua nilai X yang memenuhi kotak samaan berikut ya. Yang ini ya. Jadi ini tekniknya salah satu caranya ya. Anda bisa coba tinjau 2 dulu ya.
Yang pertama itu Anda tinjau bahwa si X tambah 2 tambah X kurang 1 kurang dari 5. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah si X tambah 2 ditambah X kurang 1 itu besar dari 4. Ya, jadi Anda selesaikan ini, Anda dapat semua, Anda sudah dapat solusinya ini, Anda dapat solusinya ini, Anda iriskan ya. Oke, diiris ya. Oke, intersection ya. Diiris. Nah, yang untuk yang ini carilah semua nilai X elementary yang memenuhi 2 ini ya. Jadi Anda selesaikan ini, kemudian berdapat solusinya berapa, ini Anda selesaikan, kemudian Anda iriskan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, namanya persekitaran. Misalkan epsilonnya besar 0 ya, epsilonnya jangan takut ya, epsilon itu bilangan positif. Berapa tepatnya tidak penting ya, jelas dia positif ya, 0,001 juga positif ya, pokoknya epsilon itu bilangan positif ya. Ini ya yang saya bilang di sini ya. Misalkan suatu bilangan positif epsilon ya, persekitaran epsilon dari A elemen R itu didefinisikan sebagai P epsilon A ya, yang mana isinya ini adalah X elemen real, yang mana X kurang A nya itu kurang dari epsilon ya. Jadi di sini kalau Anda urai, jadi ilustrasinya seperti ini kan sama dengan jika dan hanya jika ini ya. Ini kan sebenarnya begini ya, X kurang A itu kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan teorema tadi ya, teorema yang sudah kita buktikan, ini itu berlaku jika dan hanya jika XA nya kecil sama dengan min epsilon dan plus epsilon ya. Nah, ini kalau kita tambahkan ketiga ruas dengan A, ini menjadi A min epsilon, X kurang A, kemudian ini A plus epsilon ya. Maaf, ini dari A nya, saya ulang ya. Jadi ini kalau kita tambah semua dengan A, ini menjadi apa? A min epsilon ya, X-nya ada di antara A min epsilon dan A plus epsilon. Jadilah seperti yang ini yang warna hijau ya. Oke. Nah, artinya apa ini? Nilai X elementary yang ada di antara ini ya. Jadi A-nya itu ya, ini area A-nya ada di sini ya. V epsilon A-nya itu yang area yang biru ini ya. Seperti itu yang ini ya. Oke ya. Itulah si nilai X-nya ya, di antara A plus epsilon dan A min epsilon ya. Contohnya begini. Kalau kita misalkan epsilonnya ambil epsilonnya sama dengan 2 dan A nya sama dengan 1, berarti V21 nya berapa? V21 nya adalah elemen real yang nilai mutlak X kurang 1 kurang dari 2 ya. Nah, kalau X kurang 1 kurang dari 2 artinya apa? X kurang 1 nilai mutlak ini kurang dari 2, berarti X kurang 1, maaf, ini nilai mutlak X kurang 1 ada di kurang dari 2, artinya apa? X kurang 1 ada di antara min 2 dan 2 ya. Kemudian ini tambah ke 3 ruas dengan 1, ini menjadi min 1, X-nya ada di antara ini ya, min 1 dan 3 ya. Jadi ini sama dengan ini, oke. Nah, artinya apa? Nilai X yang ada di antara min 1 dan 3. Di sini contohnya adalah si 2 itu elemen di V21, jelas ya. Karena 2 ini ada di antara ini kan, jelas. Tetapi 4 bukan elemen di V21 ya. Bukan kan? Karena nilai X-nya itu harus ada di antara min 1 dan 3 ya. Kalau misalkan 3, apakah 3 elemen di V21? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena 3-nya tidak masuk. Ini kan ini ya. Tidak ada sama dengan ya di sini ya. Jadi X-nya ada di antara min 1 dan 3 ya. Jadi 3 tidak masuk. Jadi 3 bukan elemen di V21. Nah, teorema 6, kita masuk ke teorema yang ke-6. Misalkan A elemen real jika X-nya elemen di V epsilon A untuk setiap epsilon besar 0. Ini juga sering digunakan ya. Maka X-nya sama dengan A ya. Perhatikan ya. Jadi ambil A elemen R sebarang dengan X-nya elemen di V epsilon A untuk setiap epsilon besar 0. Seperti ini ya. Nah, kita gunakan teknik pembuktian dengan cara kontradiksi ya. Akan dibuktikan X sama dengan A. Andai kan A tidak sama dengan A, akibatnya ini berlaku ya. X kurang A pasti besar dari 0 ya. Karena X-nya tidak sama dengan A. Kalau dia sama dengan A, X-nya sama dengan A ya, ini nilai mutlak X kurang A sama dengan 0 ya. Bagaimana kalau misalkan si X ini lebih besar daripada A? Maaf, lebih kecil daripada A. Misalkan X-nya itu 2 ya, A-nya 3. Ya enggak apa-apa kan? Dia tetap besar dari 0 kan? Kenapa? Karena dia pakai nilai mutlak ya. Ya, jadi kalau misalkan ada statement yang X tidak sama dengan A, maka ini terjadi ya. X kurang A itu akan lebih besar sama dengan lebih besar dari 0 ya. Maaf. Ya. Saya ulangi, andaikan X tidak sama dengan A, akibatnya nilai mutlak dari X kurang A itu besar dari 0. Nah, di lain pihak kita punya statement ini. X-nya itu kecil elemen di V epsilon A untuk setiap epsilon besar 0 ya di sini ya.
Nah, berarti ini kan terjadi ya. Gitu ya. Nah, kalau begitu kita bisa misalkan saja epsilonnya adalah nilai mutlak X kurang A per 2 ya. Dan ini pasti positif ya. Ini besar dari 0 ya, jelas ya. Kenapa? Karena si X nilai mutlak X kurang A-nya kan besar 0. 2 itu kan besar dari 0. Jadi sesuatu yang besar 0 dibagi dengan sesuatu yang besar 0 ya hasilnya pasti besar dari 0 kan. Jadi akibatnya kita diperoleh dari sini. Ini kan katanya dia berlaku untuk setiap epsilon besar 0. Jadi dari sini kita punya yang ini. Epsilonnya ganti saja dengan si nilai mutlak epsilon kurang A per 2 ya. Dapat ini ya. Dari sini kita dapat peroleh X1 kurang dari setengah ya. Dan ini kontradiksi. Berarti akibatnya apa? Haruslah X-nya sama dengan A. Oke. Untuk topik diskusi nomor 7 ini Anda sebaiknya coba selesaikan. Jika AB elemen R dan untuk setiap epsilon besar 0 berlaku ini, X-nya elemen di V epsilon A dan Y-nya elemen di V epsilon B, buktikan bahwa X tambah Y elemen di V 2 epsilon A tambah B. Yang kedua adalah jika I-nya ada di interval tutup 01, buktikan bahwa untuk setiap epsilon besar 0, V epsilon 0 tidak termuat di I dan V epsilon 1 tidak termuat di I. Oke, bagaimana cara buktinya ini? Ingat bahwa kalau kita punya statement A subset dari B, cara buktinya gimana? Ambil sebarang unsur di A, ya, buktikan bahwa dia ada di B, ya. Oke. Kalau begitu bagaimana cara membuktikan A tidak termuat di B? Berarti kita coba cari X elemen di A, tetapi si X-nya itu bukan elemen di B, seperti itu. Anda tunjukkan itu ya. Oke. Jadi Anda coba buktikan ini ya. Oke, nah untuk yang nomor 3, jika I-nya ada di interval bukan 01, ya, buktikan bahwa untuk setiap A elemen I terdapat delta besar 0 sehingga V delta A subset dari I. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan di ini ya, di sifat urutan part 2. Nanti berikutnya kita akan masuk ke sifat kelengkapan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.